Pernah nggak sih ngerasa hidup tuh kayak roller coaster? Satu hari lo ngerasa di puncak, besoknya kayak lagi jatuh bebas tanpa pegangan. Well, gua pernah, bahkan lumayan sering. Dan percaya nggak, 7 tahun terakhir ini hidup gua berubah drastis banget, bukan soal duit, bukan soal popularitas, tapi pola pikir. Gua sempat mikir, hidup tuh cuma tentang kerja keras dan jadi yang terbaik. Tapi ternyata, jadi perfeksionis itu justru bisa ngerusak hidup lo sendiri. Nah, di episode podcast kali ini, gua mau cerita soal perjalanan gua yang awalnya perfeksionis banget, sampai akhirnya belajar menerima diri sendiri, ngadepin realita yang sama sekali nggak sesuai ekspektasi, ngerasain sepi di tengah keramaian, sampai akhirnya ngerti arti penting punya support system dan tim. Pesannya, mungkin relate banget buat lo yang lagi di fase quarter life crisis, nggak ngerti harus percaya siapa, atau ngerasa capek banget ngejar mimpi yang kayaknya nggak dapet-dapet. Santai aja, kita mulai ngobrol yuk. Jujur ya, dulu gua tuh parah banget soal perfeksionis. Dari SD, SMP, SMA, bahkan kuliah karena selalu dianggap anak pinter, gua tuh ngerasa tugas kelompok mendingan gua kerjain sendiri aja. Kayak, udah deh, daripada ribet. Gua pikir cuma gua yang bisa ngerjain dengan benar. Kampret banget sih mindset itu, tapi ya itu kenyataannya waktu itu, bro. Terus 2019 awal gua masuk dunia YouTube. Gua kerjain semuanya sendiri, bikin script, syuting, editing, sampai bikin thumbnail. Bahkan di kereta pun gua masih ngedit-ngedit video. Kebayangkan capeknya kayak apa? Dan itu berlangsung bertahun-tahun. Bener-bener nggak ada trust buat ngasih kerjaan ke orang lain. Rasanya gua doang yang bisa perfect. Tapi lama-lama gua mulai belajar, ternyata kalau gua terus-terusan sendirian, capek sendiri juga. Gua nggak akan kemana-mana, stuck gitu aja. Mulai 2019, gue coba relax, sedikit nyari editor, ngajak kakak buat bantuin manage partnership, pelan-pelan ngebangun tim. Sekarang, perusahaan gue udah lebih dari 40 orang, belum lagi di Mantap Academy ada 15 orang sendiri. Dan percaya nggak percaya, pekerjaan yang tadinya gue pikir cuma gue yang bisa, ternyata lebih keren hasilnya kalau bareng-bareng. Bro, ada satu momen yang lumayan menampar sih. Dulu gue tuh punya mindset, apapun ide gue pasti berhasil. Gila banget kan confidence-nya? Soalnya waktu awal-awal bikin konten, rata-rata viewers gua meledak, likes juga nggak pernah sepi. Jalanin bisnis juga, waktu bikin bimbel baru buka, langsung 100 cabang. Instan banget pokoknya. Tapi pas launching program baru di Mantap Academy, gua udah siapin semuanya, modal, renovasi tempat, program yang gua rasa revolusioner. Gua pada butuh 100 murid buat balik modal. Gue mikir, gampang lah, Jerome Pauline ini siapa sih, masa nggak rame? Pas launching cuma 20 orang yang daftar, bro. Sakit banget asli. Berasa wah, ternyata dunia nggak semudah yang gue pikir ya. Akhirnya dari situ gue belajar adaptasi. Gue belajar turun langsung marketing, bahkan bagi-bagi brosur ke sekolah dan mall. Malu? Banget. Tapi itu jadi titik di mana gue sadar nggak selamanya idealisme dan ego gue itu selalu benar. Realitanya kalau mau survive harus bisa ngikutin pasar, harus fleksibel dan gak gengsi belajar dari siapa aja, kapan aja. Sering ada yang tanya gimana sih biar bisa lepas dari bayang-bayang perfeksionis dan idealis? Jawaban jujurnya, gak ada jalan instan. Semuanya proses, gue juga kena batunya berkali-kali. Step awalnya percaya sama orang lain, serius deh. Ada kok yang lebih jago, lebih pintar, atau lebih paham dari kita. Gue mesti ngajarin otak gue buat jujur, lu nggak selamanya paling pintar, kok. Santai aja. Ngakuin itu nggak bikin rendah diri, malah bikin kita bisa belajar dan nggak capek mikirin semuanya sendiri. Dari situ akhirnya 1 tambah 1 nggak cuma 2, tapi bisa jadi 5. Soalnya sinergi dan kolaborasi itu memang kekuatan utama kalau mau berkembang. Lo pernah nggak sih ngerasa dikelilingi banyak orang, kelihatannya happy, tapi malah ngerasa sendirian banget? Itu juga gua alami pas balik dari Jepang ke Indonesia. Semua teman dekat selama lebih dari 5 tahun di Jepang. Begitu balik kayak ngerestart hidup lagi dari nol, padahal followers nambah, tim makin besar, kenalan makin banyak. Tapi perasaan sepi justru makin kenceng. Hubungan sama orang baru jadi complicated karena susah bedain mereka teman beneran apa deket cuma karena bisnis. Lama-lama jadi hati-hati, takut, atau malah males duluan buat kenalan karena trauma. Sadar gak sadar, fase adulting itu keras, bro. Bahkan sampai sekarang kadang gue mikir sebenarnya gue punya nggak sih satu teman yang benar-benar pure teman, nggak ada urusan kerjaan. Jujur, dulu gue juga mikir ya udahlah, gue sibuk aja, biar nggak sempet ngerasa sepi.
Tapi makin lama, makin jelas, semua itu tetap harus dihadapi. Ada dua pilihan, lari ke hal negatif atau cari sesuatu yang positif, bikin happy. Untungnya, gue pilih jalur kedua. Misal lo suka baca, olahraga, atau main hobi bareng orang, ya jalani aja. Sekarang gue lagi suka banget main padel olahraga, seru, yang jelas nggak bahas kerjaan. Di situ gue mulai nemuin circle baru, ngobrol asik tanpa mikir mau bisnis apa nih, atau mau nitip promo apa nih, bener-bener pure main dan ketawa. Karena ternyata kesuksesan tanpa teman yang tulus, rasanya hampa banget. Gue pun masih proses mencari teman yang bener-bener teman, tapi at least gue open sama peluang itu. Kadang privilege jadi orang yang dikenal malah bikin susah connect sama orang lain tanpa embel-embel. Contoh ya waktu di Jepang, teman gue nggak tahu gue siapa. Gue nikmatin banget ngobrol tanpa label, bebas cerita, nggak dijudge. Begitu di Indonesia sering banget baru kenal dikit udah ngobrolin bisnis, project, cola padahal sometimes gue cuma pengen jadi orang biasa aja, pengen ngobrol, ketawa, sharing keresahan. Gue sadar sukses itu bukan cuma soal status, tapi gimana kita bisa tetap manusiawi, humble, dan keep learning terus. Cuma dengan cara itu kita benar-benar hidup bukan sekadar survive. So guys, gue nggak tahu cerita gue hari ini relate banget atau enggak sama situasi lo sekarang. Tapi yang pasti, kadang kita harus berani ngakuin kalau kita nggak sempurna, bahwa kadang dunia nggak seindah feed Instagram, bahwa proses jatuh bangun itu wajib banget dihadapi. Jangan takut buat adaptasi, jangan gengsi minta bantuan, dan jangan tutup diri buat kolaborasi. Percaya, journey lo nggak harus selalu ideal kok, sesekali realistis biar lebih waras juga nggak apa-apa. Kalau lo suka obrolan kayak gini, boleh banget share pengalaman atau keresahan lo di kolom komentar. Gue suka banget baca cerita-cerita teman-teman. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan episode berikutnya. Dan kalau mau support, bisa share podcast ini ke temen lo yang mungkin lagi struggling juga. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia.